Kita akan membahas tentang apa-apa yang sering kita temukan di lapangannya, terutama untuk Bapak Ibu Pantarli. Jadi kita akan coba sharing tentang kasus-kasus yang sering kita temukan di lapangan ya Bapak Ibu. Apa yang akan saya jabarkan, apa yang saya ceritakan adalah apa yang saya pahami dan apa yang saya tahu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa sharing, dan jika ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu silakan tulis komentar, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kasus yang sering ditemukan Pantarli di lapangan. Jadi memang banyak Ibu Bapak kasus yang sering kita temukan di lapangan. Intinya cuma satu Bapak Ibu, yaitu administrasi. Administrasi itu terdiri dari KK, kartu keluarga, dan KTP. Serta administrasi pendukung yang lain adalah akta kematian dan akta nikah. Jadi administrasi ini adalah yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendata, senjata kita adalah KK dan KTP. Bagaimana jika salah satu dari KK atau KTP daftar pemilih itu tidak mempunyai? Boleh Bapak Ibu. Jadi boleh pakai KK. Misalnya KK tidak ada, boleh pakai KTP elektronik. Ya, di sini pakai KTP elektronik. Jadi bila salah satunya tidak ada, boleh pakai KTP saja. Jadi nanti di kolom KK itu boleh dikosongkan, terutama untuk pemilih baru. Kalau untuk daftar yang sudah ada, daftar pemilih itu tidak masalah ya Bu. Yang penting ketika datanya cocok, kita kenal, kita bisa dicoklit seperti itu. Jadi kasus yang sering kita temukan Bapak Ibu, ada pemilih yang KK dan KTP-nya hilang. Nah, ini bagaimana kalau ada pemilih yang domisili di situ tapi KK dan KTP-nya hilang? Nah, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan pihak desa. Pasti pihak desa punya arsip seperti itu ya Bu. Nah, misal ada temuan di lapangan KK dan KTP-nya lagi proses pembuatan. Nah, kalau ada kasus seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan Pantarli? Yaitu menundanya, melewatkan dulu ya. Untuk KK dan KTP-nya sedang diproses, kita lewatkan dulu. Karena apa Ibu? Kita tidak pernah tahu kapan KK dan KTP itu jadi ya. Kalau urusan proses kita tidak tahu kapan jadinya KK dan KTP itu. Karena apa Bu? Kita lewatkan saja walaupun kita tahu bahwa pihak pemilih tersebut adalah berdomisili tersebut. Jadi karena di sini ada tahapan yang selanjutnya Bapak Ibu, jadi kita lewatkan dulu. Karena apa? Nanti kalau kakaknya sudah jadi atau KTP-nya sudah jadi, kita akan ke keluarga tersebut atau pemilih tersebut bisa mengajukan tanggapan atau keberatannya saat nanti rapat pleno dibuka dalam PPS. Seperti itu ya. Nah, misalnya ada banyak pertanyaan seperti ini Ibu. Pemilih lama di satu KK tiba-tiba tidak terdaftar pada daftar pemilih yang dibagikan PPS.
padahal anggota keluarga yang lain itu terdaftar. Nah, apakah dimasukkan pada pemilih baru? Nah, jadi betul ya Bu, ketika dalam satu kakak ya ada satu atau beberapa atau dua daftar anggota keluarga yang tidak terdata di daftar pemilih. Nah, kita lihat dulu datanya, dia sudah sesuai tidak umurnya, kelahirannya. Kalau sudah sesuai, maka anggota keluarga itu harus dimasukkan ke daftar pemilih baru atau daftar potensial seperti itu ya Bu. Tapi kalau ketiga tidak memenuhi syarat, ya otomatis harus tidak dimasukkan seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan baru lagi. Ada domisili di wilayah Bapak Ibu, tapi secara administrasi mereka sudah pindah. Misalnya dia secara administrasi sudah pindah di desa lain, tetapi domisili di situ. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita tidak boleh mendatanya, karena apa? Kemungkinan di desa yang secara administrasi orang tersebut pasti didata. Jadi salah satu alternatifnya adalah Bapak Ibu Pantari meminta anggota keluarga tersebut untuk pindah memilih. Jadi harus ke PPS asalnya meminta pindah memilih untuk memilih di domisili tersebut. Seperti itu ya Ibu. Satu lagi Ibu, ada pertanyaan yang sering muncul, yaitu ada yang ber-KTP Jawa ya Bu, KTP Jawa tapi dia ingin memilih di tempat asalnya itu domisilinya sekarang, tapi KTP-nya itu KTP Jawa. Apakah ini akan dimasukkan Bapak Ibu? Tentunya tidak Bapak Ibu, karena secara administrasi bukan domisili di situ. Secara administrasi dia adalah ber-KTP atau KK di Jawa. Jadi untuk kasus seperti ini nanti akan masuknya ke daftar pemilih tambahan sebetulnya. Untuk teknis DPTB dan DPK nanti di video selanjutnya akan kita coba bahas. Nah, untuk akta kematian Bapak Ibu, bila kita menemukan daftar pemilih yang TMS itu tidak memenuhi syarat, misalnya misalnya meninggal. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda menemukan seperti itu, berarti termasuk pemilih tersaring nomor 1 akta kematian. Bila pemilih tidak bisa menunjukkan akta kematian Bapak Ibu, bisa juga meminta surat keterangan kematian dari desa ya. Bila kedua akta kematian dan surat keterangan kematian tidak bisa ditunjukkan oleh keluarganya ya, jadi tetap dianggap masih hidup Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalaupun kita dimaksakan untuk TMT1 tanpa ada bukti dokumentasi, nanti dari pihak KPU akan tetap dianggap hidup, seolah-olah kita orang yang masih hidup kok dibuat mati seperti itu. Kasus berikutnya adalah nikah siri.
banyak yang nikah siri, nikah di bawah 17 tahun. Kalau kasus nikah siri, kemungkinan besar adalah tidak ada akte nikah. Jadi otomatis ini tidak bisa dimasukkan di data, kecuali kalau dia umurnya sekarang sudah 17 tahun walaupun dia nikah siri. Yang harus kita lakukan adalah menelusuri akte dari orang tuanya. Pasti masih ada di akta tersebut, seperti itu ya. Tapi jika dia nikah secara resmi, ya, dia harus disertakan akte nikahnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang kasus-kasus yang sering ditemukan Pantali di lapangan itu cukup beragam dan cukup menguras pikiran. Ya, jadi tetap kita sebagai kawan-kawan Pantali tetap koordinasi dengan pihak PPS masing-masing agar pendataan ini bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, Bapak Pantali, jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya bahas di sini, boleh kita sharing, tulis di komentar, nanti kita sama-sama bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.